Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Hemalia, bisa dipanggil Dila, NIM 120-105-23351. Saya kelas 2B jurusan Pendidikan Matematika, UIN Suskaryau. Dosen pengampu Bapak Ripi Hamdani, MPD. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai penalaran. Nah, apa itu penalaran? Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera, pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis, juga akan terbentuk proposisi-proposisi yang sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau yang dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut dengan menalar. Dalam penalaran, proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan disebut dengan premis, dan hasil kesimpulannya disebut dengan konklusi. Hubungan antara premis dan konklusi disebut dengan konsekuensi. Nah, penalaran pun juga mempunyai beberapa pengertian lain, yaitu yang pertama, proses berpikir logis, terorganisasi dalam urutan yang saling berhubungan sampai dengan simpulan. Yang kedua, menghubungkan fakta atau data sampai dengan satu simpulan. Yang ketiga, proses menganalisis sesuatu topik sehingga menghasilkan suatu simpulan. Jenis-jenis penalaran ini terbagi dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Yang pertama, kita akan membahas penalaran deduktif terlebih dahulu. Apakah itu penalaran deduktif? Penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Secara sederhana, penalaran deduktif ini adalah cara berpikir dengan berdasarkan suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan. Nah, di dalam penalaran deduktif ini terdapat entimen dan 3 macam silogisme, yaitu silogisme kategorial, hipotesis, dan alternatif. Baiklah, yang pertama kali kita akan membahas silogisme kategorial. Silogisme kategorial adalah silogisme yang disusun berdasarkan klasifikasi premis dan kesimpulan yang kategoris. Premis yang mengandung predikat dalam kesimpulan disebut premis mayor, sedangkan premis yang mengandung subjek dalam kesimpulan disebut premis minor. Silogisme kategorial terdiri dari 3 proposisi, yaitu yang pertama, premis umum yang disebut dengan premis mayor. Yang kedua, premis khusus yang disebut dengan premis minor. Yang ketiga, premis simpulan yang disebut dengan premis kesimpulan. Contoh silogisme kategorial. Premis umum, semua mahasiswa adalah kelulusan SLTA. Premis khusus, saya adalah mahasiswa. Kesimpulannya, saya lulusan SLTA. Yang kedua ada silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor yang berproposisi kondisional hipotesis. Kondisional hipotesis yaitu bila premis minornya membenarkan anteseden, simpulannya membenarkan konsekuen, bila minornya menolak anteseden, dan simpulannya juga menolak konsekuen. Contoh silogisme hipotesis. Premis umum, jika tidak ada makanan, manusia akan kelaparan. Premis khusus, makanan tidak ada. Jadi kesimpulannya, jadi manusia akan kelaparan. Yang ketiga adalah silogisme alternatif. Silogisme alternatif adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif,
proposisi alternatif yaitu bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya. Simpulannya akan menolak alternatif yang lain. Contoh silogisme alternatif yaitu premis umum, kakak saya berada di Bandung atau Jakarta. Premis khusus, kakak saya berada di Bandung. Kesimpulannya, jadi kakak saya tidak berada di Jakarta. Nah, yang terakhir dari penalaran deduktif ini yaitu entimen. Entimen adalah silogisme yang jarang ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam tulisan maupun lisan. Yang dikemukakan di entimen ini hanya premis minor dan simpulan. Nah, berikut contoh entimen. Premis umum, semua preman adalah penindas orang yang sedang kesusahan. Premis khusus, Wario adalah seorang preman. Simpulannya, Wario adalah penindas orang yang sedang kesusahan. Jadi entimennya, Wario adalah preman, penindas orang yang sedang kesusahan. Nah, setelah selesai memahami tentang penalaran deduktif, kita akan masuk ke penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir berupa sebuah penarikan kesimpulan yang bersifat umum atau besar Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir berupa sebuah penarikan kesimpulan yang bersifat umum atas dasar pengetahuan tentang hal-hal khusus atau fakta. Penalaran induktif dibagi menjadi 3 bagian. Bentuk penalaran induktif yaitu generalisasi, analogi, dan hubungan kausal. Baiklah, kita memasuki yang pertama, generalisasi. Generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari fenomena individu menuju kesimpulan umum. Generalisasi merupakan pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diamati. Generalisasi mencakup ciri-ciri esensial, bukan rincian. Jadi, generalisasi adalah suatu pernyataan umum yang menyimpulkan sejumlah premis-premis yang sama. Baik, kita akan memasuki contoh generalisasi. Murid laki-laki itu pergi ke sekolah. Dia memakai seragam sekolah. Murid perempuan itu pergi ke sekolah. Dia memakai seragam sekolah. Jadi, generalisasinya, semua murid yang pergi ke sekolah memakai seragam sekolah. Bentuk penalaran induktif yang kedua yaitu analogi. Analogi adalah cara penarikan penalaran dengan membandingkan kedua hal yang mempunyai sifat yang sama. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa jika ada persamaan di dalam berbagai bidang. Analogi memiliki 4 fungsi diantaranya. Yang pertama, membandingkan beberapa orang yang memiliki sifat kesamaan. Yang kedua, meramalkan kesamaan. Yang ketiga, menyikapi kekeliruan. Yang keempat, klasifikasi. Berikut contoh analogi. Nina adalah lulusan Akademi A. Nina dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ali adalah lulusan Akademi A. Oleh sebab itu, Ali dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Berikut contoh paragraf analogi. Bayi dan kertas putih. Bayi yang baru lahir tidak tahu apa-apa. Ia masih bersih, suci, dan polos. Begitu juga dengan kertas putih yang masih bersih tanpa ada coretan pena. Jadi, bayi sama halnya dengan kertas putih. Bentuk penalaran induktif yang ketiga yaitu kausal. Apa itu kausal? Kausal adalah sebuah pernyataan yang timbul berkat adanya elemen-elemen yang memiliki hubungan atau keterkaitan.
Jenis-jenis hubungan kausal ada 3. Yang pertama yaitu sebab akibat, yang kedua akibat sebab, dan yang ketiga akibat-akibat. Yang pertama sebab akibat. Contohnya, Irwan tidak mengerjakan ujian sehingga ia tidak dapat lulus tahun ini. Yang kedua akibat sebab. Contohnya, motor temanku mogok disebabkan kehabisan bensin. Yang ketiga, akibat-akibat. Contohnya, kakak terjebak macet total di jalan, sehingga kakak beranggapan bahwa ia akan telat masuk kerja. Nah, materi terakhir, kita akan membahas tentang salah nalar. Salah nalar adalah gagasan, pikiran, kepercayaan, atau simpulan yang salah, keliru, atau cacat. Apabila kita perhatikan beberapa kalimat di dalam bahasa Indonesia secara cermat, kadang-kadang kita temukan beberapa pernyataan atau premis yang tidak masuk akal. Kalimat-kalimat yang seperti inilah yang disebut dengan kalimat dari hasil salah nalar. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari macam-macam salah nalar. Yang pertama, deduksi yang salah. Salah latar yang disebabkan oleh deduksi yang salah merupakan salah nalar yang amat sering dilakukan orang. Hal ini karena orang yang salah mengambil dari kesimpulan suatu silogisme dengan diawali oleh premis yang salah ataupun tidak memenuhi syarat. Contoh, Pak Ruslan tidak dapat dipilih sebagai lurah di sini karena dia miskin. Contoh yang kedua, bunga anggrek sebetulnya tidak perlu dipelihara karena bunga anggrek banyak ditemukan di dalam hutan. Macam salah nalar yang kedua yaitu generalisasi terlalu luas. Salah nalar jenis ini disebabkan oleh jumlah premis yang mendukung generalisasi tidak seimbang dengan besarnya generalisasi itu sehingga kesimpulannya yang diambil menjadi salah. Beberapa contoh salah nalar jenis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, gadis Bandung cantik-cantik. Yang kedua, kuli pelabuhan jiwanya kasar. Yang ketiga, orang Makassar pandai berdayung. Yang keempat, orang Indonesia itu malas. Macam salah nalar yang ketiga yaitu analogi yang salah. Salah nalar dapat terjadi apabila orang menganalogikan sesuatu dengan yang lain dengan anggapan persamaan salah satu segi akan memberikan kepastian persamaan pada segi yang lain. Beberapa contoh jenis salah nalar seperti itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sumini, seorang alumni Universitas Indonesia, dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Oleh sebab itu, Tata, seorang alumni Universitas Indonesia, tentu dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang kedua, rektor universitas harus bertindak seperti seorang jenderal, menguasai tentaranya agar disiplin. Baiklah, sekian materi pembelajaran saya tentang penalaran hari ini. Saya Fadila mohon maaf mungkin ada materi yang kurang bisa dipahami atau terdapat salah kata dalam menyampaikan materi, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.